Kembali lagi dengan saya sabaraja.com. Kali ini kita ada berbeda dikit videonya. Hari ini saya akan menjelaskan materi pembelajaran tema di kelas 4 tentang pelajaran IPS, yaitu adalah kegiatan sosial yang bertemakan tentang sebuah pekerjaan dan juga sebuah kenampakan alam. Baiklah, kita lihat, ini dia materinya, kita saksikan. Oke, ini materinya pembelajaran daring, e-learning. Oke. Oke, sebuah alam itu terbagi menjadi dua, yaitu dataran dan juga ada perairan. Yang kita tahu itu adalah dua tersebut adalah yang menjadikan bumi ini menampakkan secara alami. Contoh-contoh dari dataran adalah adanya dataran tinggi dan juga dataran rendah. Sedangkan kalau kenampakan air yang ada di perairan itu seperti sungai, danau, selat, dan juga laut. Oke, kita lihat satu persatu materinya yang akan kita bahas. Yang pertama adalah kenampakan alam di dataran. Pertama, dataran rendah adalah dataran yang penuh penampakan alamnya, tingginya itu dari 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut, yang bisa digunakan untuk pertanian, perikanan, pemukiman, dan juga peternakan. Yang selanjutnya, ini penampakannya. Yang selanjutnya adalah dataran tinggi, yaitu seperti pegunungan. Gunung dataran tinggi itu adalah ketinggiannya lebih dari 400 meter yang bisa dimanfaatkan untuk menanam tanaman sayur, buah-buahan, dan juga kebun teh. Itu adanya di dataran tinggi. Yang selanjutnya, gunung. Oke, gunung itu adalah merupakan alam yang dijadikan sebagai tempat perkebunan, rekreasi, atau olahraga. Tapi gunung itu juga berfungsi untuk melindungi dataran rendah dari angin besar. Bayangkan dong, gunung itu kan tinggi. Di bawah itu ada dataran rendah. Kalau tidak ada gunung, angin itu akan sangat cepat dan juga sangat kencang sekali. Maka gunung itu adalah berfungsi untuk melindungi yang ada dataran rendah tersebut. Yang selanjutnya adalah pegunungan. Pegunungan itu adalah merupakan kumpulan deretan dari gunung. Ada pegunungan di bawahnya. Itu adalah ketinggiannya kurang lebih dari 700 meter di atas permukaan laut. Dan juga biasanya pegunungan itu digunakan untuk rekreasi. Contohnya, seperti kita ke puncak, itu disebut dengan pegunungan. Kenapa bukan gunung? Karena memang tidak tinggi. Dia ada di bawah gunung. Tempatnya untuk rekreasi. Taman matahari. Terus di sana daerah puncak itu disebut dengan pegunungan untuk tempat kita beristirahat. Makanya di sana banyak pedagang-pedagang kebun teh, terus juga pemandu wisata dan juga lain-lain. Yang selanjutnya, kenampakan air yang ada di perairan itu. Pertama, pasti pantai. Siapa yang tidak pernah ke pantai? Di pantai itu berupa adalah tempat pariwisata. Ada ikan, ada hutan bakau. Nah, yang jadi pertanyaan, pernah nggak kita ke pantai? Apa rasa airnya? Pasti selalu asin. Yang selanjutnya ada sungai. Nah, sungai itu adalah pada umumnya terletak di pulau yang besar, perbatasan, air yang mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Dan juga manfaat dari sungai tersebut adalah sebagai alat tenaga pembangkit listrik. Bisa ada listriknya, terus juga sebagai alat transportasi. Orang yang mencari ikan di sungai bisa. Itu adalah manfaatnya dari sungai. Selanjutnya, danau. Apa bedanya sungai dengan danau? Kalau sungai, kalau sungai itu adalah dari dataran tinggi ke dataran rendah selalu mengalir. Kalau danau adalah genangan air yang sangat luas, airnya tidak akan kemana-mana. Sebuah dalam kotak.
Contohnya, air itu kita taruh di ember, maka air itu nggak akan kemana-mana, diam tetap akan di ember. Itulah seperti danau. Danau digunakan untuk tempat pariwisata, banyak. Di sana ada banyak bebek-bebekan, kita goes-goes, dan juga yang lain sebagai macamnya. Itulah kalau danau. Yang selanjutnya kalau selat. Wah, kalau selat itu adalah menghubungkan dua pulau besar yang mempunyai banyak sekali selat. Dan di Indonesia ada Selat Sunda, Karimata, Selat Bali, Selat Makassar, Selat Badung, Selat Berhala, dan Selat Rote. Yang selanjutnya Rawa. Oke, kalau rawa ini adalah termasuk ke dataran rendah yang digenangi air untuk ikan maupun hutan bakau. Dia biasanya dekat sungai, airnya lebih diam, airnya tidak berjalan, dan juga rawa ini adalah termasuk salah satu daerah perairan yang mengandalkan dari air hujan. Kalau nggak ada air hujan ya dia kering. Bermanfaatnya bagi orang-orang petani karena dia untuk pesawahan, air bersih, dan juga yang lain sebagainya macamnya. Itu yang dimaksud dengan rawa. Yang selanjutnya samudra. Wah, kalau samudra ini pasti sangat luas sekali. Kedalamannya lebih dari 1 meter, hampir sama kayak laut. Dan di Indonesia ini diampit oleh dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan juga Samudra Hindia. Yang pertama manfaatnya adalah iklim yang menguntungkan, yaitu tidak terlalu panas pada siang hari dan tidak terlalu dingin pada malam hari. Itulah fungsi dari samudra. Oke, yang selanjutnya kita masuk ke dalam sebuah pekerjaan yang ada di dataran tinggi dan juga dataran rendah. Kita lihat yang tadi sudah saya sebutkan pekerjaan-pekerjaannya. Ini yang lebih detail lagi. Pertama, ada yang di dataran tinggi itu pasti adanya para petani, baik sayuran, baik kebun teh dan segala macamnya, semuanya ada di dataran tinggi. Budidaya ikan tawar, usaha penginapan, villa, hotel yang ada di puncak, pemandu wisata yang tadi disebutkan, ada taman wisata matahari, dan juga ada yang lain-lainnya. Yang selanjutnya biasanya digunakan juga sebagai pemetik daun teh dan juga adalah sebagai peternak sapi, kuda, ayam, kambing, semuanya ada di dataran tinggi. Dan juga yang terakhir adalah usaha kuliner, warung-warung biasa yang di pinggir jalan, terus juga restoran-restoran yang besar dekat puncak, dan juga yang lain sebagainya. Banyak lagi. Yang selanjutnya adalah pekerjaan yang ada di dataran rendah. Yang pertama, pasti ada petani, karena yang dia memerlukan adalah air rawa yang selalu ngalir, yang juga yang dimanfaatkan datangnya air hujan. Budidaya air tawar udah pasti, pedagang kelontong, ada pegawai negeri, ada salesman, ada buruh pabrik, guru, dosen, tukang becak, polisi, semua pekerjaan ada di dataran rendah. Kenapa nggak di dataran tinggi? Tinggi di pegunungan, dan juga itu bisa terisolir, semua bisa dibagi-bagi, tapi tidak banyak yang ditinggali oleh sebagian masyarakat untuk ditinggali di dataran tinggi, lebih banyak di dataran rendah. Oke, itu saja materinya. Terima kasih. Semoga bermanfaat tentang sebuah kenampakan alam yang ada di Indonesia. Mudah-mudahan pembelajaran daring ini bermanfaat, dan jangan lupa sebelum mengakhiri video ini tekan tombol like, komen, share, dan juga pastinya di subscribe dulu dan bunyikan loncengnya yang ada di samping subscribe. Demikianlah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.